Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit membahas mengenai penulisan kata. Sebagaimana halnya bahasa baku, kata baku dapat dijadikan tolak bandingan bagi pemakaian bahasa yang benar. Bahasa Indonesia boleh dikatakan kaya kosakata. Kekayaan kosakata ini diperoleh antara lain dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Akan tetapi, tidak semua kosakata itu dapat digolongkan dalam kosakata baku bahasa Indonesia. Kata fulus, ketimbang, dan prodio misalnya sudah menjadi bagian kosakata bahasa Indonesia, tetapi tidak tergolong dalam kata baku. Namun kata-kata baru yang tidak tergolong kata baku seperti tren dan top, lambat laun mungkin dapat menjadi warga kosakata baku. Sebuah kata dapat dinyatakan baku apabila kata tersebut digunakan sebagian besar masyarakat dalam situasi pemakaian bahasa yang bersifat resmi dan menjadi rujukan norma dalam penggunaannya. Sementara itu, sebuah kata dinyatakan tidak baku apabila kata itu tidak dapat dikembangkan karena memiliki ciri-ciri yang menyimpang dari norma kosakata baku. Bandingkan contoh-contoh berikut. Teman-teman bisa lihat di layar. Itu ada kata telur dan telur. Bawahnya ada sistem dan sistem. Kata telur dan sistem dianggap kurang baku jika dibandingkan dengan telur dan sistem. Hal tersebut terjadi karena kata telur dan sistem tidak memenuhi kriteria proses pembakuan. Antara lain munculnya unsur kedaerahan atau tata cara penyerapan kata asing yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku. Kosakata baku memiliki 3 sifat, yakni kebersisteman, kecendekiaan, dan keseragaman. Sifat kebersisteman kata tercermin dalam bentuk kaidah dan norma yang menunjukkan sifat kebakuan sebuah kata tidak dapat berubah setiap saat, tetapi cukup luas memberikan peluang bagi kemungkinan terjadinya perubahan sistem bersistem. Saya ulangi, kemungkinan terjadinya perubahan secara bersistem. Bahasa baku juga tidak menghendaki adanya bentuk kata yang baku. Kata langganan pada awalnya mempunyai makna ganda,
yakni orang yang melanggan dan toko tempat berlangganan atau pihak yang dilanggani. Untuk keperluan pembakuan dan ketaatan dalam sistem ketatabahasaan Indonesia ditemukan bentuk-bentuk kata berikut. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Langganan, toko atau pihak yang menyelenggarakan perlangganan. Berlangganan, berjual beli secara tetap. Melanggani, artinya berlangganan kepada seseorang. Pelanggan, orang yang berlangganan atau orang yang melanggan. Demikian pula halnya dengan kata kebijakan dan kebijaksanaan yang untuk kepentingan kebersisteman dalam peristilahan dibedakan dengan mengambil konsep dari kata policy dan wisdom. Akan tetapi kata dasar bijak dan bijaksana dapat diperlakukan sebagai dua kata yang bersinonim, seperti terdapat pada slogan orang bijak taat membayar pajak. Kecendekiaan ditandai dengan kemampuan sebuah kata secara tepat mengungkapkan penalaran yang teratur dan logis. Pecendekiaan itu lebih banyak dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam pecendekiaan bahasa diharapkan satu kata bahasa Indonesia diwakili satu konsep gagasan. Kata jam yang semula digunakan untuk menyatakan penanda waktu atau jam 08.30, rentang waktu 3 jam dan benda penunjuk waktu jam tangan, kini hanya digunakan untuk menyatakan rentang waktu dan benda penunjuk waktu. Sedangkan penanda waktu dinyatakan dengan kata pukul. Perhatikan contoh berikut ini. Ia berbicara di pertemuan itu selama 3 jam. Kemudian bawahnya, ia berbicara mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00. Pada hakikatnya proses pembakuan kata adalah proses penyeragaman kaidah pembentukan kata. Penyeragaman dimaksudkan untuk menyamankan pemakaian kata dengan konsep gagasan. Untuk misalnya digunakan kata istilah pramugara dan pramugari. Kata atau istilah lain yang juga digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama adalah steward dan stewardess. Namun karena pemakaian kata pramugara dan pramugari lebih luas dan lazim daripada pemakaian kata steward dan stewardess, bentuk kata pramugara dan pramugari dianggap baku, sedangkan steward dan stewardess dianggap subbaku.
baku atau non baku. Sekian video singkat dan sederhana dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, para penonton, para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, penulisan maupun dalam video, saya selaku Joko Anak Desa TV mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.